Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita pada pagi hari ini bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur atas pertolongan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Sepanjang malam hingga pada pagi hari ini, kami bisa bangun tidur dengan sehat. Semuanya itu bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi karena berkat Tuhan. Terlebih lagi pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Buka hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami dapat melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu mari kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini. Terdapat di dalam Mazmur 41 ayat yang kedua. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu memperhatikan dengan hati. Mazmur Daud, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Kata ini dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan menjadi memperhatikan. Sesungguhnya berarti memikirkan orang lain. Sedangkan yang diterjemahkan menjadi lemah sesungguhnya berarti mereka yang membutuhkan. Ada banyak orang yang membutuhkan ada di sekitar kita. Mereka membutuhkan kasih, pengharapan, dan pengetahuan akan Allah, meski tidak dapat menyelesaikan semua permasalahan mereka. Kita dapat menunjukkan kepedulian kita dengan cara memperhatikan mereka. Kita mungkin tidak punya banyak uang, tetapi kita dapat memberi diri kita. Kita bisa menunjukkan bahwa kita memikirkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kita dapat mendengarkan mereka bercerita. Kita dapat memperlakukan mereka dengan sopan santun dan hormat. Kita dapat berdoa bagi mereka. Kita dapat menulis surat-surat yang membangkitkan semangat mereka. Kita dapat bercerita tentang Yesus bagi mereka, tentang kebaikan Tuhan yang diberikan bagi kita. Dan terakhir, kita dapat mengasihi mereka. Bayangkanlah, mereka yang hidup bagi diri mereka sendiri selalu berusaha memperoleh keuntungan dan mencari kesenangan pribadi. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Bandingkanlah dengan mereka yang mau memberi diri bagi orang lain. Manakah di antara mereka yang memiliki ketenangan, kekuatan, dan sukacita di dalam diri mereka? Temukanlah berkat Allah dengan memperhatikan orang yang lemah. Memperhatikan itu melihat dengan hati kita dan diikuti dengan tindakan dan nyata. Memperhatikan orang lain tidak mungkin terjadi tanpa memberi dalam tindakan. Di dalam hidup kita, paling tidak ada satu orang yang sedang menunggu pertolongan. Kita jangan tunda, inilah kesempatan dari Tuhan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan
meluputkan dia pada waktu celaka. Siapakah orang baik itu? Ada yang menjawab, orang yang baik adalah orang yang selalu ramah dan santun dalam bertutur kata. Orang yang baik tidak memiliki musuh karena ia tidak pernah menyakiti orang lain. Sehingga dimanapun berada disukai banyak orang. Dan masih banyak lagi pendapat tentang orang yang baik. Salomo dalam Amsalnya berkata, orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Orang yang baik adalah orang yang mau menolong orang lain yang kekurangan atau lebih lemah dari dia, meskipun saat itu mungkin dia ada dalam kekurangan. Namun di dalam kekurangannya itu ia masih mau menolong dan memperhatikan orang yang lebih lemah dari dirinya. Itu adalah orang yang baik, dan Tuhan pun tidak akan menutup mata terhadap apapun yang diperbuatnya. Dia akan memberkati dia dengan berlimpah-limpah sesuai dengan janji firman-Nya. Di dalam Amsal 19 ayat 17 juga dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi jika kita menolong atau menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah atau lebih miskin dari kita, yang berhutang kepada kita bukanlah orang yang kita tolong itu, tetapi Tuhan yang berhutang kepada kita, dan Dia pasti akan mengembalikan atau membalasnya kepada kita sampai berkelimpahan. Adakah tidak sia-sia jika kita memperhatikan orang yang lemah dan kekurangan, karena Tuhan berjanji untuk memberkati siapapun yang suka menolong orang lain. Dikatakan Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan akan menyelamatkan dan melindungi kita, dan Dia juga tidak akan membiarkan kita dipermainkan oleh musuh. Juga Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Mazmur 41 ayat 4. Tuhan akan menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Oleh karena itu, mari kita mempraktekkan pelayanan kasih ini dalam hidup sehari-hari. Meskipun kita sedang lemah, kita tetap harus membantu orang yang lebih lemah dari kita. Kalau saat ini kita sudah diberkati Tuhan dengan berlimpah, itu adalah anugerah Tuhan yang harus disyukuri dan merupakan kesempatan bagi kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Perhatikan orang lemah. Kita mungkin pernah mendengar firman, berbahagialah Yesus dalam khotbah di bukit. Matius 5 ayat 1 sampai 10. Berikut ini adalah sabda bahagia dari perjanjian lama yang kurang dikenal. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Ada banyak orang yang membutuhkan di sekitar kita. Mereka membutuhkan kasih, pengharapan, dan pengetahuan akan Allah. Meski tidak dapat menyelesaikan semua permasalahan mereka, kita dapat menunjukkan kepedulian kita. Kita mungkin tak punya banyak uang, tetapi kita dapat memberi diri kita. Kita bisa menunjukkan bahwa kita memikirkan orang-orang yang membutuhkan. Kita dapat mendengarkan mereka bercerita. Kita dapat memperlakukan mereka dengan sopan santun dan hormat.
kita dapat berdoa bagi mereka. Kita dapat menulis surat-surat yang membangkitkan semangat mereka. Kita dapat bercerita tentang Yesus, dan terakhir kita dapat mengasihi mereka dengan apa yang ada pada kita. Bayangkanlah, mereka yang hidup bagi diri mereka sendiri selalu berusaha memperoleh keuntungan dan mencari kesenangan pribadi. Bandingkanlah dengan mereka yang mau memberi diri bagi orang lain. Manakah di antara mereka yang memiliki ketenangan, kekuatan, dan sukacita di dalam diri mereka? Temukanlah berkat Allah dengan memperhatikan orang yang lemah. Karena dengan kita memperhatikan orang yang lemah, maka kita akan selalu diberkati Tuhan. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Segala sesuatu yang kita perbuat bagi orang lain, Tuhan akan melihat. Dan segala sesuatu yang kita buat itu pasti kita akan diberkati Tuhan. Dan Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa jikalau kita ingin menjadi anak-anak-Nya, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Apalagi dengan situasi, dengan kondisi, dengan keadaan saat ini di bangsa kita. Banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Banyak orang yang membutuhkan perhatian kita. Marilah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita menunjukkan belas kasihan kita terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Maka segala sesuatu yang kita perbuat dalam hidup kita selalu diberkati Tuhan. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus atas pertolongan berkat yang Tuhan limpahkan bagi hidup kami sepanjang hari ini. Saat ini kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami pada pagi hari ini sampai pada sore nanti, sampai pada malam nanti. Tuhan, berkati setiap langkah kami. Setiap apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya itu berjalan dengan baik. Karena Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Dan segala sesuatu yang kami lakukan, Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri, tetapi selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan aktivitas kami, kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.